mana itu? Dari mana? Saya dari Universitas Patimura, dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Nama saya Nur Rahman Sabil dari program studi Teknologi Ahli Perikanan. Di sini saya ada tugas untuk wawancara Ibu tentang pendidikan Pancasila. Iya. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, nama siapa? Sebentar ya? Kita ya, ini nolak. Ya. Sebentar saja. Abang punya ya? Oke. Tadi bagaimana deh? Di sini saya dapat tugas untuk wawancara Ibu tentang pendidikan Pancasila. Mohon maaf, kalau boleh tahu Ibu nama siapa? Oh, maksudnya beta? Iya, Ibu. Oh, betul nama Ibu Anissa. Ibu di sini sebagai apa? Beta sini pemilik toko. Oke Ibu, kita mulai aja dengan pertanyaannya. Oh, ada pertanyaan. Ya, Oh, ini dari tugas dari mana? Dari Kampus tadi. Dari kampus tadi. Ibu. Ada pertanyaan. Iya, di sini ada 5 pertanyaan Ibu. Oh, bagaimana itu? Ya, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan tentang bagaimana pendapat Ibu tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Ya. Oh, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sila keberapa? Sila kedua Ibu. Oh, sila kedua. Sila kedua itu ada ketemu punya identitas. Kalau sila kedua itu kalau untuk Pancasila itu ketemu punya identitas, ketemu punya tiang, ketemu punya apa? Karakter dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Oke. Kalau untuk Pancasila, sila kedua. Terus untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Pancasila disebut sebagai dasar negara itu karena dia tiang dari negara Indonesia tersebut. Jadi kan kenapa sampai dia tiang, karena dia itu banyak di Indonesia ini kan beraneka ragam budaya kan, jadi dia merupakan salah satu tiang yang itu saya menjadi tiangnya Indonesia. Iya, tiang negara Indonesia. Untuk yang ketiga, menurut Ibu apa saja nilai-nilai yang tercantum dalam sila pertama? Nilai-nilai yang sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sila itu dia tercantum itu toleransi antar sesama umat beragama. Ya contohnya kalau di sini ada masjid yang ada memang renovasi Kristen juga bisa membantu, atau mungkin Muslim ada sholat di saat itu mungkin ada bunyi-bunyian, mereka berhenti dan bunyi-bunyian, toleransi. Terus pertanyaan yang keempat, mengapa penting untuk memiliki hukum dalam pemerintah Indonesia? Oh, itu penting sekali. Kalau tidak ada hukum, maka negara akan kacau. Contohnya salah satunya kan harus hukum itu berada di lalu lintas. Kalau tidak ada hukum, maka baku tabrak. Kalau ada hukum, maka ada peraturan makanya akan bisa itu terselesaikan kan. Jadi kalau macam yang ada hukum, maka Indonesia hancur. Jadi penting untuk memiliki. Iya, harus ada hukum. Apalagi. Yang terakhir, pertanyaan kelima, apa harapan Ibu untuk Indonesia ke depan? Oh, harapan beta banyak. Indonesia supaya Indonesia maju jaya, punya sukses selalu untuk Indonesia lah. Bisa katakan tambah berkembang lagi kalau bisa. Ya, mungkin saja. Itu Ya, saja, Adik. Ibu. Ya, Itu yang bisa Ibu bisa membantu. Oh ya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sama Adik. Kakak, selamat sore. Jamaras mengganggu waktu. Oke, sebelum itu perkenalkan, beta nama Jufri Keitian, kita dari Fakultas Perikanan. Kakak perkenalkan, beta nama Jufri Keitian dari Fakultas Perikanan. Di sini kakak kita ada dapat tugas untuk wawancara mahasiswa tentang pendidikan Pancasila. Kakak sebelum itu kakak bisa perkenalkan nama. Bisa. Beta nama tuh Muhammad Arif Fikram, bisa dipanggil Fikram, dari mahasiswa biologi. Kakak, terima kasih. Di sini kotong akan tanya 5 pertanyaan saya kakak. Yang satu itu pertanyaan, bagaimana pendapat kakak tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila itu dalam konteks sehari itu mendorong masyarakat untuk saling menghormati, bekerja sama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Terima kasih. Dan nomor 2, menurut kakak
mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Karena Pancasila itu memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia menjadi identitas yang menyatukan masyarakat yang identitas. Oke, lanjut. 3. Menurut kakak, apa saja nilai-nilai yang tercantum dalam sila pertama? Sila pertama itu kan mengenai tentang Tuhan, jadi kepercayaan kepada Tuhan, menghargai eksistensi Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Kedua itu spiritualis, mengedepankan dimensi spiritual dalam kehidupan individu dan masyarakat. Itu saja kak? Oke, terima kasih. Yang nomor 4, mengapa penting untuk memiliki hukum dalam pemerintahan Indonesia? Kenapa hukum itu penting dalam Indonesia? Karena menjaga keadilan. Hukum itu berfungsi untuk memastikan bahwa semua negara diperlukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Oke kakak, terima kasih. Yang terakhir, apa harapan kakak untuk Indonesia ke depannya? Kalau harapan kakak itu Indonesia ke depan itu semoga negara ini tidak mendorong untuk kemajuan ekonomi, supaya tidak ada yang rakyat dibilang kemiskinan, dan negara Indonesia itu maju terus. Itu saja kak. Oke, kakak terima kasih atas waktunya. Siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Sabil dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi THP atau Teknologi Hasil Perikanan dengan teman saya. Ibu perkenalkan, beta nama Jufri Walter Gaitian dari program studi THP atau Teknologi Hasil Perikanan. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Nama saya Ferdi Leurisa, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya dan teman saya mau pengen wawancara Ibu tentang pendidikan Pancasila. Boleh. Lanjut aja ke soal pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai landasan bagi kita. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Jadi dengan adanya Pancasila itu bisa menjadi landasan untuk nanti dalam setiap kehidupan bermasyarakat itu apapun yang kita lakukan itu selalu berlandaskan kepada Pancasila. Oke Ibu. Nomor 2, menurut Ibu, mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Ya, seperti yang saya katakan tadi di soal pertama bahwa Pancasila itu sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Dia juga sebagai pedoman dan tatanan dalam menjalani kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Jadi Pancasila bisa dikatakan sebagai norma untuk mengatur kehidupan kita. Oke, terus yang ketiga, menurut Ibu, apa saja nilai-nilai yang tercantum dalam sila pertama? Oke, kalau sila pertama itu kan berarti bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sila pertama itu mengandung makna bahwa kita meyakini bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila pertama itu menggambarkan bahwa kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kan katong ada memeluk 5 agama. Dari sila pertama ini bisa memberikan suatu ini kepada kita bahwa negara tuh menjamin kebebasan beragama. Jadi negara menjamin setiap masyarakat atau warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan ketakwaan terhadap terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara tidak mengekang atau memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk memilih salah satu agama saja, tapi negara memberikan kebebasan bagi kita untuk memeluk dan juga negara memberikan kebebasan untuk kita beribadah. Oke. Yang nomor 4 Ibu, mengapa penting untuk memiliki hukum dalam pemerintahan Indonesia? Ya, penting untuk Memiliki hukum dalam pemerintahan Indonesia. Oke, penting untuk memiliki hukum karena kalau kita berbicara tentang hukum itu berarti ada aturan. Ketika kita melanggar aturan itu ada sanksi. Jadi artinya kita nih hidup berlandaskan hukum. Jadi supaya kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ada sanksi. Jadi kalau kita melakukan yang benar dan yang baik sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, berarti itu
tidak memberikan dampak kepada katong, tetapi kalau katong melanggar hukum atau melakukan kesalahan ada sanksi yang diberlakukan. Otomatis kalau dengan adanya sanksi kan orang takut untuk melanggar hukum itu. Jadi hukum itu sebagai dasar dan landasan kita untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Oke, Terima kasih. terakhir yang nomor 5, apa harapan Ibu untuk Indonesia ke depan? Harapan saya untuk Indonesia lebih kedepannya kalau berkaitan dengan apa yang terjadi di belakangan di kehidupan yang belakangan ini, yang tadi pertama tuh sila pertama tuh harus benar-benar diterapkan di kehidupan bangsa Indonesia. Artinya negara memberikan kebebasan untuk ketong memeluk agama, negara memberikan ketong kebebasan untuk melaksanakan agama, berarti negara juga memberikan keluasan bagi ketong gitu tuh. Jadi negara tidak berpihak kepada salah satu agama dan sebagainya. Kemudian harapan saya ke depan bahwa Indonesia masyarakatnya juga harus menikmati pembangunan itu merata, bukan hanya orang di bagian barat saja yang menikmati pembangunan merata, tapi di seluruh pelosok-pelosok sampai ke dalam pun harus menikmati pembangunan secara merata supaya tercapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, sentosa. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu atas Terima waktunya. kasih. Ibu, permisi.